Ini aku lagi di luar karena kita lagi mau pergi. Jadi masih banyak urusan yang mesti aku selesaikan sebelum musim liburan akhir tahun. Sekarang kita lagi di kereta. Kalian juga jangan sampai kangen sama pemandangan di kereta ini ya. Nah, sekarang aku udah di rumah lagi dan ini banyak banget kado-kado di samping aku nih. Aku lagi bungkus kado sebenarnya sekarang. Hai bebek, hai bebek cute, bebek cute kita yang naik kemana? Yang lagi sama ini nggak? Duduk. Hai bebek Q, sobat muslim dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari Norwegia bersama Aloy, Ule, dan Alexa tentunya. Hari ini aku mau nangis sama mau ketawa sih sebenarnya, jadi agak-agak sedih gimana gitu ya. Jadi hari ini adalah syuting terakhir aku buat sobat muslim semuanya di Indonesia. Jadi karena hari ini adalah episode terakhir aku buat kalian gitu. Jadi gimana dong, aku sedih tapi alhamdulillah aku juga lega karena aku sudah memenuhi tugas aku untuk ngasih informasi dan hiburan buat kalian dari Norwegia gitu Beb. Jadi hari ini lagi salju dan kebetulan aku lagi di rumah mertua aku karena hari ini kita lagi persiapan, banyak persiapan karena di bulan Desember itu kalau di Norwegia tuh kita sibuk banget, mulai dari acara kumpul-kumpul keluarga, terus tahun baru segala macam kayak gitu. Jadi emang di bulan Desember lumayan sibuk dan bakal sering ketemu sama keluarga gitu Bab. Jadi ya udah, nonton aja terus video ini sampai habis dan let's go. Jadi biasanya kalau orang Norwegia itu kalau misalkan lagi tahun baruan, malam tahun baru itu biasanya benar-benar dirayakan. Cuma kalau kita kan bakar ya kayak nyate atau apa, kalau ini tuh benar-benar yang formal gitu, makan-makan cantik, duduk-duduk, ngobrol sama keluarga, musik kayak gitu. Ya jadi kita lagi di rumah mertua aku dan ini bagus. Jadi ya udah deh, aku sekalian shoot aja. Terus sayang what we have done this year. Weh, kita pasang-pasang gitu 6 orang ke rumah dia. Cuman karena sekarang waktu itu sejak adanya bocil kan punya anak duluan. Nah jadi kita udah ngarayain lagi tahun baru di tempat dia. Kalau misalkan tahun baru di Norwegia itu kalau misalkan nggak sama keluarga, biasanya tuh berpusat di kota Oslo gitu Beb. Dan di situ biasanya banyak kembang api segala macam kayak pada umumnya lah, tahun baru pada umumnya gitu. So bebek Q, ini sebentar lagi kan mau tahun baru. Aku mau cerita sedikit tentang tahun baru di Norwegia ya nak ya. Gimana nak? Papa lagi ngambil itu dulu, sayang ngambil tongsis mami ketinggalan di mobil kayaknya sih. Semoga ya. Jadi biasanya tahun baru di Norwegia itu benar-benar dirayain sama orang-orang di sini. Jadi biasanya pada dinner cantik gitu ya. Alexa belum pernah dinner cantik ya. Sejak Alexa lahir aku belum pernah lagi dineran. Jadi kenapa sayang? Alexa main yuk sana yuk, jalan yuk. Ya, jalan yuk. Jadi biasanya kalau orang Norway itu kalau misalkan lagi tahun baruan, malam tahun baru itu biasanya benar-benar dirayakan. Walaupun udah berkeluarga kayak gitu, dulu sebelum Alexa lahir, biasanya kita tuh ke rumah mama papanya Botski, terus kita makan malam di sana dan bener-bener dandan cantik, terus mejanya juga diatur sedemikian rupa gitu Beb. Terus biasanya kalau tahun baru gitu malah kita pada stay awake, kayak masih bangun sampai jam 2, jam 3
kayak gitu. Sedangkan kalau acara Natal di sini tuh nggak seheboh itu, maksudnya nggak kayak tahun baru gitu. Jadi biasanya mamanya Botsky atau mertua aku tuh biasanya masak. Iya, mau main. Alisa mau main, dingin gak nanti? Alisa mau naik perosotan nih katanya om tante. Dingin ya? Yang itu aja yuk nak, yang itu tuh. Yang sana aja. Iya, yuk yang sana aja yuk sayang yuk. Jadi biasanya apa tuh namanya? Mamanya Botsky tuh masak steak gitu, terus ada kue-kuenya. Pokoknya bener-bener suasananya beda sih biasa sama yang aku biasa lakukan di Indonesia. Kalau kita kan bakar ya kayak nyate atau apa, kalau ini tuh bener-bener yang formal gitu, makan-makan cantik, duduk-duduk ngobrol sama keluarga, musik kayak gitu. Nanti aku lihat ya kalau misalkan aku masih ada videonya yang dulu-dulu gitu, aku coba masukin di sini. Alisa mau coba naik? Ya naik, dingin ya. Alisa mau pakai ini nggak? Mau pakai ini nggak sayang? Sarung tangan pakai nggak? Naik. Nah coba yuk kita taruhin di sini sambil Alisa mau main katanya. Nah tapi sejak ada Alexa dan kebetulan juga apa namanya, jadi biasanya tuh dulu tuh kita selalu ke rumah om tantenya Botsky karena dia punya rumah tuh gede banget. Terus dia suka ngundang gitu aku, Botsky, adiknya Botsky, mama papanya Botsky, pacarnya dulu gitu kan. Oke, kita pasang-pasang gitu 6 orang ke rumah dia. Cuman karena sekarang waktu itu sejak adiknya Botsky kan punya anak duluan, nah jadi kita udah nggak rayain lagi tahun baru di tempat dia karena iya mau es ya. Es dingin. Karena waktu itu lempar karena waktu itu takutnya, maksudnya kita udah nggak kesana lagi karena waktu itu ada bayi, jadi kita nggak bisa stay awake sampai pagi gitu kan. Terus bukan papa itu orang lain nak. Iya bukan papa belum datang. Iya papa masih buta ya. Papa lagi ngecek selfie stick mami ada di mana ya nak ya. Yang satu lagi, iya jadinya apa tuh namanya beb, lupa kan, kepotong-potong terus nih sambil cerita. Ini dimakan esnya sama Alexa. Jadi kita nggak pernah datang lagi ke sana karena waktu itu kita udah ada bayi-bayi gitu kan. Nah, terus habis itu paling ke rumah mama papanya Botsky, tapi itu juga nggak seheboh yang biasanya. Cuma kalau orang-orang lain yang anak muda biasanya ngumpul sama teman-teman, dinner kayak gitu. Tapi di sini nggak ada bakar-bakaran gitu ya beb ya, nggak ada bakar sate kayak gitu, nggak ada. Ngegrill juga biasanya enggak. Jadi kalau ngegrill atau bakar-bakaran itu orang Norway itu biasanya pas musim panas, bukan pas musim dingin kayak gini. Nah jadi anak muda biasanya ngumpul-ngumpul sama temennya. Nah zaman dulu juga mama papanya Botsky suka ngumpul sama teman-temannya, bawa anak kayak gitu be, pokoknya benar-benar dirayakan. Kemana? Jalan lagi nih esnya, mainin dulu esnya nak. Nah jadi sekarang karena udah ada Alexa, sejak 2 tahun lalu kita udah nggak pernah kemana-mana lagi. Setiap tahun baru kita di rumah tidur kayak biasa, karena nggak mungkin Alexa dibawa-bawa sampai pagi gitu, karena dia udah tidur kan jam 7 gitu, jam 8 maksimal gitu kan. Terus kalau kita berisik juga kasihan. Ya udah ayo pegangan mau kemana? Yuk jalan ya. Nah gitu bab, tahun baru di sini biasanya. Nah ini adalah suasana salju di dekat rumah kita sekarang, dan aku rencananya mau ke rumah mertua aku nih sekarang. Jadi kita lagi tunggu Botsky dulu. Terus abis ini kita mau berangkat ke rumah mertua. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di sana ya beb ya. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah ngikutin kita selama 3 bulan ini.
aku udah memberikan kalian 36 episode ya, menyajikan. Iya, mau naik. Tunggu papa ya sayang ya. Mami nggak bisa, nanti jatuh Alisa. Iya, tunggu ya sayang ya. Aku sudah menyajikan 36 episode buat kalian dari Norwegia. Semoga cukup, dan kalau kalian kangen sama aku dan Alexa dan Botski, bisa mampir ke Instagram kita atau YouTube channel kita juga. Nanti kalian bisa komen-komen di sana dan kita bisa keep in touch ya, bebek-bebek ya. Gitu. Terus semoga informasi-informasi yang kita berikan selama 3 bulan ini bermanfaat buat kalian, dan semoga suatu hari kalian juga bisa mengunjungi Norway, bisa lihat salju, bisa ngerasain enaknya air putih di Norwegia, bisa minum dari air ketan gitu ya Beb ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita percaya, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita gitu. Yaudah yuk Beb, sekarang kita lanjut. Tadi mana ya Botski ya? Tadi udah ada Botski. Iya, Alisa mau naik itu? Iya. Iya. Nih kita lagi sambil tungguin papa. Nah Beb, ya udah Beb, kita sambung lagi nanti di rumah mertua aku. Let's go. Ya jadi kita lagi di rumah mertua aku, dan ini bagus. Jadi ya udah deh, aku sekalian share aja. So sayang, what we have done here. Kalau misalkan tahun baru di Norwegia itu, kalau misalkan nggak sama keluarga, biasanya tuh berpusat di kota Oslo gitu Beb. Dan itu biasanya banyak kembang api segala macam kayak pada umumnya lah, tahun baru pada umumnya gitu. Jadi Botski nggak sabar banget ke Indonesia, dan ke Indonesia karena dia pengen ke pantai, pengen santai-santai di laut, terus bisa relax, bisa santuy gitu. Terus juga banyak yang jagain di sana, jadi kita bisa istirahat juga gitu. Jadi kebetulan sambil menutup vlog kita kali ini, dan episode terakhir banget. Jadi aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton. Bebek cute sobat muslim, sekarang kita lagi di rumahnya mamanya Botski. So where are we now? Vi er hos min mor og far. Tuh di rumah, just English so it's easier for them to At understand. my mom and dad's place. Ya jadi kita lagi di rumah mertua aku, dan ini bagus. Jadi ya udah deh, aku sekalian shoot aja. So sayang, what we have done this year? Survive. Yeah, survival. Yeah. Survive with Alexa. And maybe you have some kind of hope for next year, like holiday or what we gonna do next year? I want to have a nice holiday in Indonesia. Iya, jadi kita tahun depan rencananya mau pulang ke Indonesia. Where do you wanna go? Gili and not Lombok, but what's the name again? It's the dragon. Komodo. Ya, jadi kita rencananya mau Idul Fitri di Indonesia, insya Allah ya, Idul Fitri also. So nanti aku jalan duluan, insya Allah bulan Januari. Jadi rencana kita tahun depan adalah bulan Januari aku pulang ke Indonesia bersama Alexa. Terus nanti Botski komet, Botski datang sebelum Lebaran, insya Allah. Terus kita mau kemana? Gili. Terus Komodo, insya Allah, mungkin juga Bali gitu Beb. Dan what else ya? I hope I get a job. Oh yeah, absolutely. Semoga aku dapat pekerjaan baru. Terus more baby. Nei.
Gak mau. Dia gak mau tambah anak dulu katanya. Why? Too much work. Come on. Really? Katanya Boski terlalu banyak pekerjaan, apa sih, kayak terlalu banyak apa urusan perintilan dengan anak. You don't want like forever only one Alexa? Ja, jag tycker han är... Dia nggak tahu kalau dia mau punya anak lagi atau enggak. So, yeah, what else we gonna talk about? So, Well, just surviving next year as well, actually. That's Yeah. the goal. ya semoga Untuk kita semua. bisa. I hope I can go to Mecca with him one day. Please pray for us. Semoga Allah kasih rezekinya buat kita. Amin sayang. I mean, Amin. Coba alamin. Jadi semoga ada rezekinya buat aku, Boski dan Alexa. Karena kalau aku pergi sama dia pasti Alexa harus dibawa juga. Dan semoga Allah selalu istiqomahkan aku dalam iman Islam, walaupun aku tinggalnya jauh di Norwegia. Dan semoga Boski juga mendapat hidayah sepenuhnya gitu kan Beb ya. Jadi kita sama-sama ya, aku juga walaupun udah Islam dari lahir kan, semoga Allah selalu kasih hidayah buat kita dimanapun berada gitu. Ya, apalagi sayang? What else? Are you More looking money. forward more money? winning the lottery. Kata dia menang undian, makin banyak uang. Are you excited to go to Indonesia? Yeah. Yeah. Why? Warm weather. I can Yeah. stay in the beach, just thinking about myself. Yeah, and then Doing Alex. absolutely nothing. So we get so much help with Alex as well in Indonesia. Jadi Boski nggak sabar banget pulang ke Indonesia, datang ke Indonesia karena dia pengen ke pantai, pengen santai-santai di laut, terus bisa relax ya, santuy gitu. Terus Alexa juga banyak yang jagain di sana, jadi kita bisa istirahat sejenak gitu Beb. Jadi what you wish for everyone in the world, like Peace. ya semoga the war is over, like semua Oh yeah, I orang- forgot. I want Bitcoin to really reach new height. Ya, jadi dia berharap semoga Bitcoin juga nilainya semakin tinggi gitu. Ya udahlah Beb, ini wishnya Boski emang suka aneh ya. Terus mungkin kalian tidak mengerti. Ya udah, semoga damai selalu di dunia dimanapun, gak ada lagi petang dan semuanya bisa happy ending. So, jadi ini ada mertua aku juga. Jadi mertua aku mau bilang selamat tahun baru juga buat kalian. Tapi mertua aku yang perempuan nggak ada karena dia lagi belanja. Jadi Happy New Year buat kalian semua. Dan ya, Alexa bilang Happy New Year. Bilang selamat tahun baru. Oh, bisa. Yeay! So guys, bebek sobat muslim dimanapun kalian berada, mami udah di mana ini sekarang ya? Jadi udah ganti tempat lagi. Jadi kebetulan aku tuh ada kerjaan di akhir tahun ini. Terus jadi aku bakal tahun baruan juga di luar kota sebenarnya gitu. Dan tadi tuh videonya tuh aku
aku bikin tuh kayak beberapa hari, jadi aku sambung karena memang aku sibuk juga sama ngurusin kerjaan aku yang satu lagi ini gitu. Jadi kalau misalkan tahun baru di Norwegia itu kalau misalkan nggak sama keluarga biasanya tuh berpusat di kota Oslo gitu Beb, dan di situ biasanya banyak kembang api segala macam kayak pada umumnya lah, tahun baru pada umumnya gitu. Cuman kebanyakan sih setahu aku, kebanyakan orang itu ngerayain tahun baru yaitu di rumah dan kayak nyalain kembang api, petasan kayak gitu. Dan biasanya kita biasanya lebih suka di rumah sama keluarga, terus kayak lebih personal aja gitu, karena kalau di Oslo tuh biasanya riuh banget. Dan memang untuk menjaga lingkungan, pemerintah Oslo tuh suka nggak ngadain acara tahun baru yang besar-besaran kayak di negara-negara lain gitu loh Beb. Jadi emang perayaan tahun baru Oslo tuh biasanya nggak se-wow negara-negara lain yang ada di Eropa. Sekarang lagi di luar kota Norway kebetulan sambil menutup vlog kita kali ini, dan episode terakhir banget. Jadi aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah selalu nontonin video-video kita. Selamat tahun baru buat kalian, semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik lagi buat kalian. Terus sukses selalu, rezekinya makin banyak, dan apalagi pokoknya semua doa-doa dan cita-cita bisa tercapai di tahun 2005. Semoga udah nggak ada lagi perang-perangan dimanapun, semuanya damai, sejahtera, dan sehat selalu buat kita. Dan pokoknya semoga sukses selalu buat kalian, buat keluarga kita juga. Moga-moga kita bisa ketemu di Indonesia nanti one day. Terus apalagi ya, dan best luck for you guys. Terima kasih banyak, dan gitu aja kayaknya dari aku. Selamat tahun baru dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadabra from Norway. Dadah. Kayak gedung biasa gitu.